Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu dalam pembelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang bab yang kedua, tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Mari kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak kelas 5, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Sebagaimana kita tahu bahwa rukun iman jumlahnya ada 6. Dan iman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan rukun iman yang ketiga. Ada 4 kitab yang harus kita imani. Yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam pada tahun 10 sebelum Masehi di Yerusalem, Palestina. Yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam pada tahun 12 sebelum Masehi di Bukit Tursina atau Bukit Sinai. Dan yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam pada tahun 1 Masehi di Yerusalem, Palestina. Dan kitab yang keempat yang merupakan penyempurna dari seluruh kitab yang telah diturunkan Allah adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ini diturunkan pertama kali pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Wahyu yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran sendiri diturunkan Allah melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran ini terdiri dari 30 juz dan 114 surah. Surahnya dibagi menjadi 2, yaitu surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah sendiri merupakan surah yang diturunkan Allah di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Sementara surah Madaniyah, surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di kota Madinah dan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Madinah. Surah yang pertama dalam Al-Quran adalah surah Fatihah dan yang terakhir adalah surah An-Nas. Al-Quran yang merupakan penyempurna kitab-kitab terdahulu mempunyai beberapa nama. Yang pertama adalah Alkitab, yang artinya tulisan. Bahwa Al-Quran ini terdiri dari tulisan-tulisan yang mudah dibaca dan merupakan keterangan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Al-Furqan, pembeda. Jadi Al-Quran ini mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, semuanya bisa dibedakan dan terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah Az-Zikru, peringatan. Al-Quran juga memuat peringatan bagaimana nanti Allah akan memberikan balasan yang setimpal bagi hamba yang beriman maupun hamba yang ingkar kepada Allah selama hidup di dunia. Yang keempat adalah Al-Huda, petunjuk. Al-Quran jika sering kita baca dapat membuat hati kita tenang serta mampu menunjukkan kepada kita pada jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah Al-Mubin, penjelas, yang mana Al-Quran ini mampu menjelaskan keterangan-keterangan dari semua kitab terdahulu yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Selain kitab Al-Quran, kitab Injil, Taurat, dan Zabur, Allah juga memberikan wahyu kepada nabinya, tapi tidak berupa kitab, melainkan berupa suhuf. Suhuf itu bentuknya masih lembaran-lembaran. Ada 5 nabi yang menerima suhuf dari Allah. Yang pertama Nabi Adam menerima 10, Nabi Sis 50, Nabi Idris alaihissalam 30, Nabi Ibrahim alaihissalam 30, dan yang terakhir Nabi Musa alaihissalam menerima 10. Jadi baik kitab maupun suhuf semuanya adalah wahyu dari Allah. Bedanya jika Al-Quran atau kitab-kitab itu dibukukan, suhuf itu berupa lembaran-lembaran. Baik siswa-siswi kelas 5,
Demikian penjelasan singkat untuk iman kepada kitab-kitab Allah pada pagi hari ini. Semangat belajar, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.